IPS akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Cinderella. Saya sebagai narator akan membacakan naskah-naskah yang telah tersusun. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Dia hidup bersama ibu tiri dan kedua saudara tirinya, Anastasia dan Drizella. Semenjak kepergian sang ayah, Cinderella disiksa dan dijadikan pelayan di rumahnya sendiri oleh ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Cinderella, sini kamu. Ya, ibu. Sudah jam berapa ini? Kenapa makanan di dapur belum siap semua? Kedua putriku sudah sangat lapar. Sekarang, masakkan mereka dan bereskan kamarnya. Cinderella, kamu ingat tidak apa yang dibilang ibu tadi? Cepat masak, jangan lama-lama. Kita udah lapar. Cepat masak, setelah itu siapkan air hangat untuk kita berdua mandi. Oh iya, kita pengen makan daging kelinci yang warna putih ya. Harus warna putih. Ya, daging kelinci dengan bulu warna putih. Kalau tidak, kami tidak akan makan masakanmu, Cinderella. Tapi kan tidak ada kelinci yang berbulu putih di hutan. Itu urusanmu, Cinderella. Cari sampai dapat. Ayo. Kenapa? Ayah cepat sekali meninggalkanku. Aku dijadikan pembantu di rumahku sendiri oleh ibuku tiriku yang jahat dan saudara tiriku yang jahat. Mereka kejam sekali padaku. Semoga apa yang mereka berbuat padaku dibalas oleh Yang Kuasa. Saat Cinderella berada di rumah, tiba-tiba dua orang pengawal istana datang menghampirinya. Ada tamu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami pengawal istana. Di sini kami bertugas untuk menyampaikan undangan. Akan ada pesta dansa malam ini dengan pangeran. Untuk waktu bisa dilihat di undangan ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan? Yang sangat Tidak bagus. ada. Kalau tidak, kami permisi akan menyampaikan undangan kepada yang lain. Baik. Ibu, ibu, Kenapa kau cendera? ada undangan dari istana, Ibu. Apa? Undangan? Pesta dansa bersama Pangeran Antonio? Pasti kedua putriku sangat senang. Anastasia, Drizella, cepat kemari. Apa, Mi? Ada apa, Mi? Lihat ini. Undangan pesta bersama dengan Pangeran Antonio. Kalian harus datang ya. Pasti dong, Mami. Pasti asyik sekali. Iya dong. Kapan itu, Mi? Malam ini. Nanti Mami kasih uang yang banyak buat kalian beli gaun yang indah. Pasti menyenangkan sekali. Dan kamu Cinderella, kamu nggak usah berharap bisa datang ke istana. Karena pembantu tidak boleh masuk ke istana. Cinderella, jangan harap kamu bisa ikut pesta dansa ya. Betul itu. Jangan harap kamu ikut ya. Pembantu sepertimu tidak akan dilirik oleh Pangeran Antonio. Mami, minta duitnya dong, Mami. Kita mau shopping nih. Di dalam makeup ini ada 5 miliar. Kalian bisa beli gaun yang sangat indah. Terima terima kasih, kasih, Mami. Sama-sama. Dadah, Cinderella. Kita mau belanja shopping dulu ya. Bye. Makan di undangan. Aku masih punya gaun untuk dipakai ke pesta dansa. Ini cuma berlubang sedikit. Aku akan menjahitnya supaya lebih layak. Cinderella berusaha menjahit sebuah kain yang baru saja ia temukan untuk dijadikan gaun untuk pesta malam nanti.
Selang beberapa jam kemudian, Anastasia dan Drizella kembali ke rumah dengan beberapa paper bag bermerek di tangan mereka. Yuhu, Cinderella, kami pulang. Lihat nih belanjaan kita. Banyak dan bermerek. Ini apa? Kamu pakai untuk pesta dansa nanti malam? Coba lihat. Buruk sekali. Tak pantas sekali untukmu ke pesta, Cinderella. Lebih baik kita robek saja. Jangan. Sudah, jangan menangis. Lihat tuh kakakmu. Cepat bereskan belanjaan kami. Kami akan bersiap-siap untuk pergi ke pesta dansa. Kasihan sekali. Saat semua orang sudah berangkat ke pesta dansa istana, tinggallah Cinderella seorang diri di rumah. Gaunku ini sudah robek. Aku tidak pantas memakainya ke istana. Aku sepertinya tidak akan ke istana. Hai, jangan sedih gadis manis. Siapa kamu? Aku adalah Ibu Peri. Aku tahu kamu pasti ingin pergi ke pesta dansa. Bersembunyilah di balik tirai ini. Baiklah. It's time for a magical journey. Come along to Rainbow Village with me. We got some friends you can depend on us. We're gonna help with whatever they need. I've got my rainbow roller and Choco by my side. We've got a job to do, so let's go for a rainbow ride. Just for rainbow, rainbow Ruby, rainbow, rainbow Ruby, rainbow, rainbow Ruby now. When Choco's heart begins to glow, we know it's time to visit our friends. Open up that big umbrella, we're gonna give them a hand. Time for rainbow, rainbow Ruby, rainbow, rainbow Ruby, rainbow, rainbow Ruby now. Simsalabim, abrakadabra. Wah, gaun ini sangat cantik. Terima kasih Bu Peri. Sama-sama, tapi ingat kamu tidak boleh pulang lewat dari jam 12 ke tengah malam. Jangan lupa Cinderella. Cinderella pun segera berangkat bersama satu orang pengawal. Sesampainya di sana, Cinderella memulai masuk istana. Cinderella sangat memesona dan bersinar, sampai-sampai membuat seluruh orang di dalam istana terpesona, termasuk Ibu Peri dan juga kedua saudara tirinya. Banyak orang yang membicarakan Cinderella, tapi Cinderella cuek. Dia hanya berjalan menuju tempat duduk raja dan ratu untuk memberi hormat. Siapa dia? Perempuan di sana itu loh. Lihatlah, mukanya tidak asing, seperti pernah melihatnya. Apa Drizella? Kamu pernah melihatnya? Di mana? Salah, Mi. Selamat malam Yang Mulia, Raja, Ratu. Maaf saya datang terlambat. Selamat malam, cantik sekali kamu. Kau juga cantik dengan gaunmu yang indah, Ratu. Terima kasih, senang bertemu denganmu. Sepertinya kamu bukan rakyat biasa, gadis manis, karena kamu sangatlah mewah. Siapa dia? Hei, siapa kamu? Siapa dia? Setelah Cinderella memberi hormat dan berbincang ringan dengan raja dan ratu, Pangeran Antonio tiba, berjalan menuju tempat singgasana untuk bergabung bersama raja dan ratu. Selamat malam, Citra Mahkota. Malam, cantik sekali rupamu. Wahai putri cantik, maukah kau berdansa denganku? Tentu saja, Pangeran.
segera pergi. Aku belum sempat berkenalan denganmu, putri cantik. Siapa namamu? Cepat kejar pangeran. Sudah terlambat, ayah. Tapi sepatu ini akan aku cari siapa pemiliknya. Bagus anakku, kamu harus mencarinya sampai ketemu. Cinderella berlari secepat mungkin. Akhirnya dia lolos dari kejaran Pangeran Antonio. Tetapi tanpa sadar, sepatu kaca Cinderella jatuh sebelah. Saat Pangeran Antonio mengejar, Cinderella bisa mendapatkan sebelah sepatu kacanya yang terjatuh. Dan karena sepatu kaca itulah, Pangeran Antonio memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara untuk menemukan Cinderella, yaitu dengan mencari kaki perempuan mana yang cocok dengan sepatu tersebut. Besoknya, Pangeran Antonio dan pengawal istana berkeliling kerajaan untuk melaksanakan sayembara tersebut. Namun, tidak ada satupun kaki perempuan yang muat masuk ke sepatu kaca Cinderella. Akhirnya, rumah Cinderella adalah rumah terakhir untuk memutuskan pemenang dari sayembara ini. Mami, kira-kira siapa ya yang bakalan jadi istrinya Pangeran Antonio? Ah, tenang saja. Pasti di antara kita. Itu harus sih. Pasti di antara kalian ada yang jadi istrinya Pangeran Antonio. Ah, tidak sabarnya. Siapa? Siapa sih? Selamat siang. Selamat siang. Satu kehormatan bisa bertemu dengan Pangeran Antonio. Ada keperluan apa Pangeran datang kemari? Suruh semua anakmu untuk kesini. Baik Pangeran. Siapa, Mi? Antonio datang cepat kemari. Ini Pangeran, kedua putriku. Selamat siang, Pangeran. Suruh kedua anakmu untuk mencoba sepatu ini. Jika ada yang cocok, dia boleh tinggal di istana bersamaku. Pakaikan pengawal. Baik, Pangeran. Wah, sepatu kaca yang indah. Coba, Anastasia. Cinderella kaget karena sepatu kaca yang dibawa oleh Pangeran Antonio adalah sepatu kaca milik Cinderella yang terjatuh di istana. Aduh, Mami, ini kebesaran banget nih. Apa? Kebesaran? Kakimu saja yang terlalu kekecilan. Coba kamu. Pasti pas di aku. Tapi Mi, sepatu ini kecil sekali. Lalu siapa pemilik sepatu ini? Tadi kebesaran, yang ini kekecilan. Apakah aku boleh mencobanya, Pangeran? Tidak. Pangeran, dia bukan anakku. Dia hanya pembantu di rumah ini. Siapapun boleh mencoba sepatu itu. Pangeran, dia bukan keluarga kami. Apa salahnya dia mencoba? Tapi dia hanya pembantu, Pangeran. Silahkan mencoba. Pangeran. Pas, sepatu ini pas dengan kakiku. Apa? Kamu bohong ya? Berbohong. Itu tidak mungkin, Cinderella. Aku punya sepatu kaca yang sebelahnya. Ini palsu. Ini asli. Kau wanita itu, maukah kau menikah denganku dan tinggal di istana bersamaku? Tentu saja, Pangeran. Cinderella pun pergi bersama pangeran. Tiba-tiba saja ibu peri datang dan menyihir Cinderella. Hai, aku akan mengubah seperti aslimu. Bersembunyilah di balik tirai ini. Sim salabim, sim salabim, sim salabim, sim salabim, sim salabim, sim salabim, abrakadabra. Dia membuat Cinderella memakai gaun indah dan sepatu kaca tersebut, persis seperti Cinderella waktu istana. Akhirnya pangeran tahu Cinderella pemenang sayembara tersebut. Terima kasih, Bu Peri. Sama-sama, aku senang melihatmu bahagia. Cantik sekali kamu. Mari kita ke istana. Pangeran, Cinderella, dan pengawal berjalan menuju istana untuk memberitahu raja bahwa pemilik sepatu itu telah ditemukan. Lalu bagaimana dengan keadaan ibu dan saudara tirimu? Maafkan aku, Ibu Tiri dan saudara tiriku. Aku akan tetap ikut Pangeran. Tenang saja Cinderella, dia akan aku bawa ke istana tapi sebagai pembantu. Bawa dia pengawal. Siap, Pangeran. Apa? Tidak mau.
menentukan siapa pemilik sepatu itu. Wah, benarkah? Kau pandai sekali anakku. Dan aku membawa seluruh keluarga tiri Cinderella untuk kesini untuk menjadi pembantu. Aku tidak mau. Tidak mau, Mami, jadi pembantu. Semua rakyatku, putra mahkota telah menemukan permaisurinya. Mari kita rayakan bersama para pengawal dan pelayan. Mari kita berpesta. Cinderella hidup bahagia bersama Pangeran Antonio di istana. Sedangkan ibu tiri dan saudara tirinya tetap dijadikan pembantu oleh Pangeran Antonio.